Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Jabala dengan NPM 2510631160112 dari kelas B. Pernahkah kita merasa bahwa waktu 24 jam dalam sehari itu tidak pernah cukup? Padahal setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama. Tidak ada yang mendapatkan lebih dan tidak ada yang mendapatkan kurang. Namun, pada kenyataannya, ada orang yang mampu menyelesaikan banyak hal dengan baik dalam satu hari. Sementara yang lain justru merasa tertinggal, kewalahan, bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Lalu, sebenarnya yang menjadi masalah itu waktu kita atau cara kita menggunakannya. Pertanyaan tersebut menjadi hal yang menarik untuk kita renungkan. Karena jika kita perhatikan, waktu tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara kita memanfaatkannya. Disinilah pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan kita, khususnya sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa, kita berada pada fase kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan tanggung jawab. Kita tidak hanya dituntut untuk hadir di kelas, tetapi juga memahami materi, mengerjakan tugas, berdiskusi, hingga mempersiapkan diri untuk ujian. Di sisi lain, kita juga sering terlibat dalam berbagai aktivitas lain, seperti organisasi, kegiatan sosial, bahkan pekerjaan sampingan sebagian mahasiswa. Belum juga lagi kebutuhan untuk beristirahat dan menjaga kesehatan. Jika semua hal tersebut tidak diatur dengan baik, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Kita merasa lelah secara fisik, jenuh secara mental, dan kehilangan fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu kebiasaan yang sering menjadi penyebab utama masalah dalam manajemen waktu adalah menunda pekerjaan. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, tapi dampaknya sangat besar. Kita sering berkata, nanti saja dikerjakan, masih ada waktu. Kalimat tersebut terdengar sederhana, tapi jika terus diulang, akan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan tugas dari dosen dengan waktu pengumpulan 1 minggu, kita cenderung merasa santai di awal. Kita memilih untuk melakukan hal lain yang dianggap lebih menyenangkan, seperti bermain media sosial, menonton, atau sekedar beristirahat. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya kita menyadari bahwa waktu yang tersisa sudah sangat sedikit. Pada saat itu, kita mulai merasa panik dan terburu-buru. Akibatnya, kita mengerjakan tugas dengan kurang maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus, kita tidak sempat memahami materi dengan baik karena fokus kita hanya pada menyelesaikan tugas secepat mungkin. Nah, teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa menunda pekerjaan bukanlah solusi, melainkan awal dari permasalahan yang lebih besar. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa manajemen waktu bukan hanya tentang mengatur jadwal, tapi juga tentang mengatur kebiasaan dan pola pikir kita. Oke. Manajemen waktu mengajarkan kita untuk mengenali prioritas. Tidak semua hal memiliki tingkat kepentingan yang sama. Ada hal yang harus segera diselesaikan, dan ada pula yang dapat ditunda. Dengan memahami prioritas, kita dapat mengalokasikan waktu dengan lebih efektif. Kita tidak lebih menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting, tetapi fokus pada hal yang benar-benar memberi manfaat. Begitu. Selain itu, manajemen waktu juga melatih kita untuk menjadi lebih disiplin. Disiplin bukan hanya tentang datang tepat waktu, tapi juga tentang konsisten dalam menjalankan rencana yang telah kita buat.
Namun, dalam kenyataannya, banyak mahasiswa yang sudah membuat jadwal tetapi tidak menjalankannya dengan baik. Nah, hal ini biasanya terjadi karena kurangnya komitmen dan kontrol diri. Salah satu tantangan terbesar dalam mengatur waktu saat ini adalah gangguan dari teknologi, terutama media sosial. Tanpa kita sadari, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kesadaran untuk membatasi penggunaan media sosial, terutama ketika kita memiliki tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan. Selain membuat jadwal, kita juga dapat menerapkan kebiasaan sederhana seperti menyelesaikan pekerjaan sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, kita tidak akan merasa terbebani ketika mendekati batas waktu pengumpulan. Sebagai contoh lagi, jika kita memiliki tugas yang harus dikumpulkan dalam waktu satu minggu, kita dapat mulai mengerjakannya sejak hari pertama, meskipun hanya sedikit. Dengan demikian, beban pekerjaan akan terasa lebih ringan. Nah, manajemen waktu yang baik juga harus memperhatikan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Kita tidak boleh memaksakan diri untuk terus bekerja tanpa henti. Tubuh dan pikiran kita membutuhkan waktu untuk beristirahat agar tetap sehat dan produktif. Istirahat yang cukup justru akan membantu kita untuk bekerja dengan lebih baik. Nah, teman-teman, manajemen waktu tidak hanya berdampak pada aktivitas akademik, tetapi juga pada kualitas hidup kita secara keseluruhan. Nah, dengan pengolahan waktu yang baik, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih teratur. Kita tidak lagi merasa dikejar oleh waktu karena semua sudah terrencanakan dengan baik. Selain itu, kita juga dapat memiliki waktu untuk mengembangkan diri, seperti belajar hal baru, membaca, atau meningkatkan keterampilan. Lebih dari itu, manajemen waktu juga membantu kita dalam mencapai tujuan jangka panjang. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan berkontribusi pada masa depan kita. Jika kita terbiasa mengolah waktu dengan baik sejak sekarang, maka kita akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, terutama di dunia kerja yang menuntut profesionalisme dan tanggung jawab tinggi. Sebaliknya, jika kita terus membiarkan kebiasaan buruk dalam mengatur waktu, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesuksesan. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai berubah. Kita tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Cukup mulai dari hal-hal kecil seperti membuat daftar kegiatan, mengurangi kebiasaan menunda, dan berusaha untuk lebih disiplin. Nah, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang besar dalam jangka panjang. Sebagai akhir video dan penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih menghargai waktu yang kita miliki. Waktu adalah suatu yang sangat berharga. Ia terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mari kita menjadi mahasiswa yang tidak hanya sibuk, tapi juga produktif
disiplin, dan memiliki arah yang jelas. Saya, Bilal Jabalah, berharap kita semua dapat memulai menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih.